Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Dino. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Oke, pagi ini kita akan materinya tentang net audit proses ya. Jadi net audit itu kalau dulu itu di setiap hotel setiap malam itu ada bagian dulu bagiannya accounting, terus pindah menjadi bagian FO di reception, reception malam yang kerjanya mengaudit apa yang terjadi revenue pada hari itu gitu ya. Jadi auditnya itu adalah lebih ke mengecek laporan-laporan bill, transaksi yang ada mulai dari breakfast, lunch, dinner dari sisi F&B, dari sisi front office juga sama, dari shift 1, shift 2, shift 3, termasuk housekeeping dan sebagainya. Oke, saya minta Anggi bisa dibaca, Gi. Audit meaning an official inspection of an organization accounts, typically by an independent body. Noun. Content an official financial inspection of a company or its account. Synonym: inspect, examine, survey, look over, go through, scrutinize, probe, verb, investigate, look into, inquire into, check into, access, appraise, evaluate, review, analyze, study, peer over, perceive, discuss, go over with a fine-tooth comb, delve into, dig into. Oke, jadi intinya kita mengaudit, mendalami semua bill-bill, misalnya ada transaksi di FB gitu ya, ada transaksi lunch, di mana misalnya ada transaksinya bill-nya di split atau apa, itu kita harus dicek antara fisik yang ada di sistem dengan manual bill-nya gitu ya. Semuanya harus tally itu harus koresponden, harus sama gitu. Misalnya di bill-nya tertulis revenue-nya 1 juta gitu ya, lunch gitu ya, mungkin ada grup orang makan, orang lunch, dine in, nanti kita lihat di sistemnya harus sama angkanya jadi fisiknya bill manual dengan fisiknya dengan yang di sistem itu harus balance ya. Nah, banyak terjadi biasanya anak F&B mungkin bill-nya tertinggal atau apa. Nah, net audit ini yang verifikasi, kalau nggak balan atau nggak lengkap, dia harus bikin catatan. Besoknya di follow up sama F&B ya. Kenapa audit itu perlu? Supaya revenue-nya benar-benar tercatat, itu nggak ada yang ketinggalan atau yang salah. Jadi sebelum proses closing hariannya, angkanya sudah balan dulu, sudah benar gitu ya. Di situ dicek kalau misalnya ada fraud itu ada orang yang cheating, itu curang gitu ya. Karena ada aja namanya di dalam hotel gitu ya, misalnya kasirnya mau sengaja atau tidak sengaja, misalnya setorannya nggak di setor gitu ya. Semuanya itu akan ketahuan nanti, karena kan antara bill dengan yang di sistem, terus sama uangnya nanti akan di cross check gitu kan. General kasir paginya akan ngecek jumlah uangnya berapa. Net auditnya bilang bahwa transaksi cashnya 1 juta gitu. Maka fisik uangnya yang diterima atau dimasukin ke Dropbox-nya general kasir itu harus 1 juta juga gitu. Kalau nggak balan, harus diinvestigasi. Yang investigasi pertama dari net audit. Kalau net auditnya karena waktunya malam nggak ketemu orangnya, dilanjut sama income audit. Dan seterusnya gitu. Sampai harus di find out, harus sampai benar angkanya itu bisa ketahuan ini nggak balannya di mana gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Jadi audit di dalam hotel itu ada beberapa, ada yang internal, tadi yang internal yang dari net audit, terus income audit itu internal. Nanti si income audit atau accountant itu akan ngecek juga. Misalnya kamu jadi di F&B kan ada host bank-nya.
accounting akan bikin surprise check, gitu. Ibaratnya cek mendadak. Dipastikan jumlah host bank kamu misalnya 1 juta, ya angkanya harus tetap 1 juta. Kalaupun ada selisih, biasanya selisihnya kembalian ya, dan kembalian biasanya kan ada bill-nya ya. Nah, kalau nggak balan atau jumlah uangnya kurang, harus diinvestigasi. Banyak terjadi suka kepake sama pribadi. Nah, kalau di hotel kan nggak boleh tuh nanti. Jadi kalau kamu ketahuan host bank kamu 1 juta, ternyata uangnya cuma 500, dan 500 kamu tidak bisa membuktikan itu dipakai keperluan hotel, ya kamu akan mendapat peringatan. Biasanya peringatan 1, tapi kalau udah masalah uang biasanya peringatan 3 dan langsung keluar ya biasanya. Jadi hati-hati kalau kamu kerja di hotel bagian megang uang, misalnya ada masalah apapun, kamu harus report ke atasan kamu, supervisor atau manajer kamu. Jangan sampai pas diperiksa accounting ternyata angkanya nggak balance, gitu ya. Nah itu yang pertama dari internal. Kalau di eksternal nanti setiap perusahaan juga akan diaudit oleh perusahaan kantor akuntan publik ya. Kantor akuntan publik ini akan meriksanya bukan kasir aja, tapi seluruh laporan keuangan dari hotel tersebut. Biasanya kita menggunakan kantor akuntan publik yang bagus sih, yang seperti ini nih, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan sebagainya. Cuman ini mahal ya. Cuman banyak juga kantor akuntan publik lokal yang cukup kredibel dan harganya mungkin agak masuk ini. Bentar lagi ngajar, terus telepon balik ya. Ya, yang ketiga ya. Nah, yang ketiga biasanya dari pemerintahan daerah juga melakukan, atau pemerintah pusat ya, melakukan audit pajak. Kalau pajaknya pajak hotel biasanya dari Dinas Pendapatan Daerah. Tapi kalau pajak yang kayak PPh 21, pajak penghasilan, itu dari kantor pusat pajak ya, dari KPP ya. Nah, ini adalah yang terjadi di dalam hotel ya. Jadi akan ada 3 audit. Pertama dari internal, itu net audit, income audit, dan accounting yang akan ngecek. Terus yang kedua dari eksternal, dan ketiga dari government ya. Biasanya tentang perpajakan atau tentang laporan keuangannya ya. Kenapa night audit itu dibutuhkan? Karena hotel itu kan runningnya 24 jam terus ya. Jadi kalau revenue-nya nggak dicek harian, sekali ada masalah, terus nggak dicek, masalah itu akan mengakumulasi. Nah, supaya masalahnya itu tidak terus-menerus, setiap hari harus diaudit. Jadi kalau ada masalah, lebih cepat diketemukan, lebih cepat diatasi ya. Jangan sampai penyakit itu jadi growing pain gitu. Jadi penyakit menular gitu ya. Jadi masalahnya menjadi kemana-mana. Nah, biasanya salah satu contohnya adalah pembayaran tamu ya. Kadang-kadang hotel kalau ada yang long stay itu, karena tamunya udah baik, sering check-in, terus sudah mulai dia bayarnya agak telat-telat gitu kan, karena anak-anak front office, anak-anak F&B sudah kenal, akhirnya nggak ditagih. Nah, akhirnya ternyata terakumulasi tagihan dianya sampai besar, terus tiba-tiba dia menghilang, kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai kejadian istilahnya tamu skipper ya. Skipper itu tamu yang kabur. Jadi supaya menghindari tamu skipper itu, setiap hari net audit akan ngecek. Misalnya ada tamu yang balance tagihannya sudah lebih dari, bisa ditentukan maksimum 5 juta gitu. Kalau lebih dari 5 juta, dia akan info ke accounting, ke front office, untuk ditagihkan ke tamunya. Kalau tamunya masih in-house, saya masih check-in ya. Kalau tamunya sudah check-out, ya harus ditagihin ke perusahaannya. Kayak kemarin saya sampaikan, kayak Pertamina, kalau punya fasilitas kredit dengan hotel, misalnya Hotel Wyndham, nanti Wyndham setelah tamunya check-out dari Pertamina itu, dia akan nagih ya, akan kirim tagihan. Nah, kadang-kadang kirim tagihannya mungkin terlambat, tamunya udah check-out sebulan, tagihannya baru dikirim. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu. Bagusnya tamunya check-out paling lama 2 hari, bill-nya udah dikirim. Suara saya jelas nggak? Suara saya clear? Jelas, Pak. Ada yang mau nanya sampai sini? Mau tanya, Pak. Iya. Ini, Pak, apa yang masalah kasir yang sama tidak balance, Pak?
Nah, itu Pak, itu gimana Pak? Apakah harus dihitung ulang atau bagaimana atau dicek kembali dengan GM-nya ataupun SPV atau yang lainnya Pak? Gimana? Bagus, suaranya nggak jelas. Gimana? Sorry. Pertanyaannya gimana? Gini Pak, misalnya di kasir itu tidak balance. Hmm. Nah, apakah kita harus menghitung ulang kembali dari awal Hmm. atau manajer atau SPV-nya yang untuk mengecek kembali biar Oke. kasir itu bisa balance Pak? Oke. Misalnya kamu jadi F&B kasir hari ini ya. Transaksinya ternyata hari ini ada pembayaran cash katakanlah 2.500.000 gitu ya. Setelah kamu cek ternyata uangnya kurang gitu ya. Nah, bisa kurang, bisa satu ya karena kelalaian kamu, misalnya kamu kembali ini lebih, atau kedua pembayaran tamunya ada sebagian yang nggak ke bayar gitu atau kurang hitung gitu ya. Ya emang itu jadi resiko kasir ya. Jadi kita kan harus teliti ya. Jadi kita harus ada kasir, misalnya transaksinya bayar cash 1 juta ya pastikan uangnya 1 juta gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang mungkin kamu salah posting, tamunya bayarnya City Ledger diposting ke kamar gitu ya, room charge, sama kamu diposting cash. Nah ternyata pas kamu closing nggak balance sejumlah bill yang tadi yang tamunya ke room charge gitu kan. Nah kalau sampai kejadian gitu, biasanya di atas kamu supervisor atau manajer punya akses untuk void bill gitu, untuk meng-cancel bill. Jadi cancel yang tadinya room cash ke room charge gitu ya. Tapi ya pastikan kamu bagusnya kan transaksi ya kecuali kalau restorannya rame ya pasti kan banyak. Tapi kan hari ini kan kebanyakan orang nggak pakai bayar cash ya. Kebanyakan kalau nggak kredit card ya debit gitu ya. Nah kadang-kadang juga banyak kejadian orang yang debit di closingnya ke kredit card ya. Memang harus apa namanya harus teliti ya. Nah, tapi biasanya makanya nanti ada net audit. Jadi sebelum, misalnya kamu shift 2 nih, sebelum ketemu net audit kan jam 11 kamu closing, masukin ke Dropbox, tapi ternyata nggak balance. Nah, kalau kamu langsung pulang, pasti sama net audit akan kecek, oh ini nggak balance. Besoknya pasti kamu dipanggil sama general kasir, harus nerangin kenapa nggak balance-nya. Ya kamu harus cari sampai balance gitu ya. Biasanya kalau nggak balance yang saya sampaikan tadi, kamu salah ngitung, transaksi rupiah cash-nya atau salah posting yang tadinya revenue-nya harusnya City Ledger, kamu posting ke cash atau sebagainya. Itu ya bagus ya. Jadi prinsipnya kamu kalau jadi aplikator ya harus teliti, harus balance. Malah dulu Baik Pak kalau Dino. balance nggak boleh pulang, kan harus selesaikan dulu karena shift berikutnya akan ngegantung nantinya. Misalnya saya jadi shift 3-nya, kamu shift 2. Di saya yang ngegantung soalnya jadi yang nggak balance di kamu kan nggak bisa di closing. Saya masuk di shift 3 nggak bisa masuk karena kamunya belum balance gitu ya. Nah biasanya ada beberapa yang billnya di pending tapi harus tanda tangan sama manajernya supaya ketahuan nanti. Ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Dino. Oke. Nah kadang-kadang banyak juga yang kartu kredit yang kamu harus hati-hati. Banyak juga pemegang kartu kredit palsu ya. Makanya kan kita harus ngecek ya, biasanya nanti kamu di training juga sama bank cara mengecek yang namanya kredit itu, kredit cardnya dipalsuin atau enggak. Cuman sekarang udah canggih ya, kadang-kadang misalnya kartu kreditnya bagus gitu ya, data kreditnya bagus, tapi namanya bisa jadi namanya Akbar misalnya. Waktu Akbar apa namanya bayar pakai kartu kredit itu tulisan kartu kreditnya namanya Akbar tapi datanya bagus gitu. Nah waktu transaksi itu namanya kita kasir waktu di-runningin ke mesin edisi itu bisa closing gitu ya. Nah tapi pas akhir bulan tiba-tiba ada tagihan ke Akbar. Akbar ngerasa nggak pernah pakai kartu kredit di Hotel Windem misalnya di Palembang karena dia tinggalnya misalnya di Papua gitu kan. Nah, si Akbar kan akan komplain kan sama kartu kreditnya, misalnya Mandiri Visa Card, dia komplain.
bahwa saya tidak pernah stay di Windem Palembang, kenapa saya ada tagihan. Nah, saat ini banyak terjadi pemalsuan itu ya, menggunakan data IT, data big data. Jadi makanya hati-hati kamu kalau menggunakan kartu kredit, biasanya dia menggunakan nggak mungkin kalau hotel-hotel besar ya, karena hotel-hotel besar dia ada filter security-nya ya. Biasanya itu justru yang usaha kecilnya gitu ya. Kadang-kadang jadi kita ada istilahnya skimmer. Skimmer itu data kamu tuh direkam gitu loh. Jadi misalnya kamu bagus belanja di salah satu toko nih. Kamu bayar pakai kartu kredit. Nah, ada alat namanya skimmer. Jadi data kamu tuh direkam gitu. Nah, datanya kamu yang udah direkam, saya pindahin nanti ke datanya Akbar. Jadi Akbar bisa pakai kartu kredit kamu, tagihannya ke kamu, ke Bagus gitu, bukan ke Akbar gitu. Itu makanya harus berhati-hati kamu jadi. Tapi kalau posisinya kamu sudah ngecek benar bahwa di kartunya namanya Akbar misalnya, tamunya udah in-house di hotel kan ada apa namanya registration card, ada ID-nya namanya Akbar. Berarti dari sisi kamu security-nya udah benar. Problemnya kan itu pemalsuannya bukan domainnya kita gitu kan. Biasanya nanti kartu kredit juga ada asuransinya. Jadi nanti waktu misalnya Bagus komplain karena datanya dipakai orang, si asuransi akan bayarin ke Bagus senilai yang transaksi dipakai. Tapi ya baiknya kita harus hati-hati. Kadang-kadang biasanya kamu harus curiga kalau kartu kredit kamu lama misalnya mau pas bayar banyak alasan segala macam, biasanya dia direkam tuh datanya. Dulu ada satu hotel yang melakukan begitu ya, ketahuan akhirnya karena kan kalau edisi itu kan ketahuan dari mana transaksi itu terjadi gitu kan. Nah, waktu itu ketahuan hotelnya di Jakarta, hotelnya besar gitu kan. Jadi anak front office bermain dengan jaringan mafia kartu kredit gitu ya. Itu ketahuan akhirnya. Nah, dari CCTV pas jam tersebut siapa yang jadi ketahuan, akhirnya ketahuan kok gitu. Jadi kan ketahuan tuh transaksinya jam berapa, di outlet mana, nanti dicocokin sama yang ada di mana namanya, di CCTV kan. Dari CCTV ketahuan misalnya kasir yang incas Lucky gitu, jam segitu ketahuan, jam segitu yang closing Lucky ketahuan gitu. Makanya hati-hati. Nah sekalinya itu waktu itu urusannya jadi pidana ya, jadi masuk ke penjara dan sebagainya. Nah biasanya kita karena hotelnya kamarnya besar, apalagi ya kita benar-benar harus harus teliti ya karena transaksinya pasti banyak ya, transaksinya banyak, outletnya misalnya restorannya aja mungkin ada 5 atau berapa biji ya. Kalau nggak dicek, khawatirnya besoknya kalau nggak balan akan pusing nanti akuntingnya banyak yang nggak balan ya gitu. Nah, bayangin aja kalau misalnya kamarnya 500 kamar tuh kayak di Mulia Jakarta lah misalnya, okupansinya tinggi, transaksinya banyak, beberapa restorannya outletnya misalnya ada 10, meetingnya ruang meeting ada 20 dan sebagainya. Mungkin dalam satu hari transaksinya bisa sampai 1 miliar gitu ya. Nah berarti kamu kalau nggak balan kan kudu repot besoknya akunting, makanya ada net audit. Malah kalau di tempat hotel besar net auditnya bisa 3 orang, satu ngaudit F&B, satu ngaudit rooms, yang satu ngaudit yang ada revenue dan sebagainya ya. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada saya lanjutnya. Biasanya teknik dari audit ya kita bisa random ya, kita bisa ngambil random itu maksudnya diacak gitu ya. Jadi kalau kamu mau ngaudit nih, misalnya kamu jadi audit, kamu mau ngecek si F&B ngasir, kamu ngeceknya jangan ketahuan setiap harinya, misalnya setiap hari Senin jangan, nanti kebiasaan kamu udah dibaca. Kamu ngauditnya harus waktunya tidak beraturan gitu ya. Jadi anak-anak F&B kasir kamu, Eko kasir kamu akan selalu siaga setiap saat karena jam berapapun akan terjadi di audit. Nah, disinilah harus kita memberikan efek bahwa setiap saat akan ada audit. Jadi sehingga anak-anak kasir nggak akan berani untuk bermain gitu ya. Walaupun kenyataannya banyak juga sih yang nekat, tapi percaya sama saya kalau kamu sekali udah
cacat nama kamu di salah satu hotel, biasanya itu akan menyebar gitu ke hotel lain, apalagi masalah uang ya. Jadi hati-hati sekali kalau kamu kerja, jangan berurusan dengan masalah kecurangan uang ya, karena kalau kecurangan uang itu langsung sifatnya dikeluarkan hari itu juga ya. Oke, ini masalah audit on ya. Nah, waktu kita mengaudit biasanya kita memulai dari guest account ya, yang bill-bill tamu yang ada di front office tuh. Kan hari ini misalnya ada yang in-house tamu ada 100 kamar. Kita cekin satu-satu mana yang guestnya belum ada depositnya. Terus mana guestnya yang sudah melebihi over limit gitu. Nah, net audit nanti akan info ke evokasir untuk ditagihkan. Tapi kalau dia ada kartu kreditnya, biasa langsung dibebankan ke kartu kreditnya. Nah, ini yang harus benar-benar dicek ya setiap hari. Jangan sampai kejadian yang saya sampaikan. Karena tamunya baik, segala macam. Sekali waktu dia bayarnya telat, anak-anak nggak pernah nagih karena biasanya tamu yang suka raja nyawer tuh, yang suka ngasih tip tuh ke anak Evo, ngasih tip ke anak FNB. Akhirnya kita jadi sungkan nagih. Banyak terjadi dulu saya di salah satu hotel gitu, karena tamunya sangat baik, anak Evo nggak nagih gitu. Ternyata tagihannya sudah beratus-ratus juta gitu kan. Tiba-tiba tamunya kabur. Nah, sekarang siapa yang mau bayar itu kan nggak mungkin, anak-anak patungan ya, anak Evo patungan, FB patungan sampai kapan kalau. Jadi hati-hati sekali ya, jangan sampai ada tamu skipper ya. Biasanya kita ngecek adalah harga kamarnya. Misalnya Pertamina rate-nya untuk kamar deluxe 800.000. Kamu harus pastiin, oh dipostingnya 800.000, kontraknya 800.000, reservation-nya harganya 800.000, berarti udah balance. Terus perhitungan pajaknya udah benar atau enggak. Nah, ini nggak usah pusing kamu ngitungnya, karena itu dari sistem udah ada. Kamu tinggal nyocok-nyocokin doang sih sebenarnya. Ini FNB bill-nya, kamu cek bill yang manualnya sama yang ada di sistem, udah balance belum gitu kan. Pastiin semuanya udah balance ya. Terus kalau ada rebate, yang tadi diskon atau void atau pembatalan, juga harus tanda tangan dari manajernya ya, dipastikan gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Izin bertanya, Pak. Yuk. Boleh, Pak. Ya gimana? Di dalam sebuah hotel itu pernah nggak sih Pak mengalami kerugian, dan penyebab salah satunya itu apa ya Pak? Ya, kalau kita cerita tentang kasir itu, jadi waktu itu ada satu hotelnya di Jakarta, di tempat saya juga dulu. Kebetulan yang bersangkutan itu orang asing ya. Dia salah satu direktur bank besar di dunia. Dia long stay, dia tinggalnya lebih dari 1 tahun. Karena kita tahu dia adalah direktur dari salah satu bank, dulu pembayarannya tuh lancar-lancar aja gitu. Nah, satu saat kita nggak tahu ternyata dia sudah dipecat di tempat kerjanya, tapi dia masih tinggal di hotel kita gitu kan. Berbulan-bulan ternyata dia nggak kerja, tapi hariannya seperti orang berangkat kerja gitu. Jadi anak Evo, anak FB nggak ngeh gitu loh bahwa dia sebenarnya udah nggak punya pekerjaan gitu kan. Nah, tagihannya yang biasanya sama anak Evo ditagihin karena orang itu terlalu baik, jadi anak-anak terlena gitu kan. Satu saat tiba-tiba waktu housekeeping ngecek di kamarnya kosong, nggak ada tas, nggak ada baju dan sebagainya. Nah, pas dicek ternyata ke perusahaannya dia udah tidak bekerja 6 bulan yang lalu gitu kan ya. Nah, kita mau nagih ke perusahaannya atau ininya kantornya dia, ya kantornya bilang, oh sekarang bukan pegawai kita lagi, itu terakhir itu adalah tanggung jawab pribadinya. Nah, sekarang kita mau nagih, kan data dia ataunya hanya data di perusahaannya dia gitu ya, nggak ada data pribadi dia, sedangkan dia orang asing, kalau nggak salah dulu orang Amerika gitu. Ternyata dia kabur gitu kan. Nah, anak front office salah, karena harusnya kan setiap hari dia ngecek. Cuman karena tahu tamunya baik, pasti bayar, jadi udah ngecek, misalnya dicek tapi belum bayar, diabaikan gitu.
lama-lama numpuk gitu, nyampe beratus-ratus juta begitu. Nah, akhirnya kita mau nagih ke kantor yang nggak ada, data di pasportnya ternyata saya nggak tahu apakah palsu atau udah pindah gimana, akhirnya sekitar 400 juta waktu itu nggak bisa kita tagih gitu kan. Ya anak front office kan nggak mungkin dipotong gaji segitu kan, kapan ininya, anak FB juga nggak mungkin. Jadi ya kesalahan dari akunting juga nggak ngecek gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau 400 juta ini harus dihapus bukukan, jadi revenue-nya dihilangkan gitu ya. Cuman kan pasti owner pemilik nggak mau terima kan revenue-nya hilang sebesar itu gitu ya. Jadi banyak kejadian di hotel, banyak orang yang pura-pura ya tadi pakai kartu kredit, kreditnya palsu. Tapi kalau sepanjang kita stepnya udah benar, kita dibayar sama asuransi. Tapi kalau kitanya salah, misalnya udah jelas-jelas kartu namanya dulu tuh banyak, biasanya orang-orang hitam ya, orang Nigeria gitu ya. Namanya nama orang barat gitu ya, misalnya Bruce Springfield gitu ya. Tapi orangnya orang Nigeria gitu kan, orang kita harusnya curiga kan, itu namanya nama bule, tapi orangnya orang hitam gitu, orang Nigeria gitu. Nah, tapi kalau ke mesin edisi akan lolos karena datanya itu diambil data orang yang Bruce aslinya gitu kan ya. Nah, itulah terjadi banyak seperti itu. Jadi kita memang kudu apa ya namanya, kudu hati-hati jangan sampai kejadian. Itu ya. Saya lanjut. Nah, tamu kondisinya ada yang walk-in. Nah, kalau walk-in pastiin ada depositnya ya. Depositnya bisa dengan menggunakan kartu kreditnya di blok, atau dia bayar deposit misalnya untuk kalau dia stay 1 malam ya misalnya buat 1 malam kita mintakan dia bayar 1 malam dulu gitu, plus yang lain-lainnya biasanya sih 2 kali 2 malam gitu ya supaya aman ya. Toh nanti kalau dia check out, kalau kelebihan akan kita refund, kita akan balikin ya. Yang pasti kartu kreditnya kalau nggak ada ya harus pakai debit atau kalau nggak cash gitu ya. Terus kalau ada yang ngaku sudah pernah transfer, ini banyak kejadian sekarang. Banyak kejadian orang pakai yang bukti transfer dari BCA gitu kan. Ternyata sekarang ada software atau ada sistem yang bisa bikin bukti transaksi seolah-olah udah transfer. Biasanya modusnya dia di weekend tuh, di mana accounting-nya kan nggak ada tuh, libur. Kan yang ngecek ke bank dari sistem online banking kan dari accounting. Anak Evo biasanya kan kalau ada yang online dia akan ngecek dulu ke accounting, tolong dicek uangnya udah masuk atau belum gitu ya. Nah biasanya dia datangnya di weekend tuh, di mana accounting-nya nggak apa namanya libur kan ya. Nah tapi kadang-kadang kita harus dipastikan nih. Nah banyak kejadian orang pada ngaku nih Pak saya udah transfer, ternyata itu transfernya bohong gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus telepon si accounting-nya untuk pastiin, walaupun dia di rumah ya tolong dicek dari rumah lah. Uangnya udah masuk atau belum, jangan sampai nanti minggu dia check out, duitnya nggak ada gitu ya. Mendingan minta tolong accounting untuk dicek dan sebagainya ya. Nah biasanya net audit itu kan namanya juga night-nya, kerjanya malam ya. Dia biasanya masuknya itu jam 11 malam, dia running, biasa di jam 2 pagi, semua sistem dia matiin, dia running auditnya. Istilahnya end of day gitu ya. Nah dari situ kita nanti dapat reportnya seperti apa gitu ya. Nanti bill-billnya disatukan dalam 1 hari, transaksi apa aja dikumpulkan, digabungkan, dicek dengan yang ada di sistem. Nah ini harus dicek sama kamu high balance. High balance itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kreditnya, limitnya berapa kayak tadi misalnya tamunya Mr. Alex gitu ya. Dia kredit limitnya hanya 5 juta. Kalau dia udah bill kamarnya udah lebih dari 5 juta, anak front office harus diinfo untuk ditagih. Ditagih ada 2, ada yang dikirim email, dikirim surat ke kamar, atau dari perjanjian dulu sudah ada bahwa setiap misalnya mendekati 5 juta, maka anak front office akan melakukan debit di kartunya, gitu, kartu kreditnya, jadi otomatis gitu ya. Tapi harus ada komitmen bersama ya, jadi jangan sembarang kamu
Ini udah lebih main hajar di kartu kreditnya, dia nggak boleh. Harus dari awalnya sudah diinfo. Jika kredit limitnya sudah melebihi, maka tim hotel akan secara otomatis mendebitkan sejumlah tagihan yang ada gitu ya. Nah itu untuk amannya supaya kita nggak kebobolan, jangan sampai tamunya check out, utangnya belum terbayar gitu ya. Oke. Nah, okupansi kan kamu udah saya ajarin ya kemarin ya, untuk menghitung okupansi, house use, dan sebagainya. House use itu apa? Ada yang tahu nggak house use? House use, ada yang tahu nggak apa istilah house use? House use itu kayak saya sebagai GM, saya in-house di hotel kan nggak bayar ya. Masuknya ke house use ya. Karena saya kan kerja di hotel, saya dapat fasilitas kamar hotel, fasilitas makan dan sebagainya, maka kamarnya saya nggak dicas, tapi dimasukin sebagai house use ya. Ini rumusnya ntar kamu pelajarin ya. Oke, jangan lupa ini tugasnya, tapi jangan ke sini ya emailnya ya. Emailnya ke yang Poltekpar ya. Masih ingat kan yang Poltekpar? Iya, Pak. Jangan lupa nanti di apa namanya, di email kuisnya ya, ke emailnya ke sini, di subjeknya jangan lupa nama kampusnya, kelasnya, mata kuliahnya ya. Sampai sini yang mau tanya nggak? Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Sorry, ketua kelas tolong dipoto dong yang hadir siapa aja. Ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelas Rahel, Pak. Rahel, bisa tolong dipoto ya Rahel. Pak. Udah belum? Udah Rahel. Sudah, Pak. Oke, nanti yang nggak hadir tolong di WA ke saya Rahel ya. Ya, Pak. Baik. Thank you. See you next week ya.